Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Yovanda Fiaska dengan NIM 5111420085 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1, 2, dan 3 hasil survei laboratorium rekayasa lalu lintas. Praktikum pertama yaitu survei volume lalu lintas. Lokasi praktikum. Setelah berdiskusi dengan kelompok dan disetujui oleh dosen, maka Jalan Dr. Sutomo dari Tugu Muda sampai Rumah Sakit Dr. Karyadi adalah lokasi yang kami pilih. Waktu praktikum. Praktikum dilakukan pada hari Rabu 31 Agustus 2022 di Jalan Dr. Sutomo arah Tugu Muda menuju Rumah Sakit Dr. Karyadi. Survei dimulai dari pukul 6 sampai 8 pagi, pukul 11 sampai 13 siang, dan pukul 15 sampai 17 sore. Berikut lokasi praktikum dengan Google Maps. Berikut visualisasi Jalan Dr. Sutomo. Profil jalan. Tipe Jalan Dr. Sutomo yang telah kami survei merupakan jalan perkotaan, di mana jalan kota yaitu jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota dan merupakan kewenangan dari pemerintah kota. Tipe jalan yang digunakan pada ruas Jalan Dr. Sutomo yaitu jalan 2 jalur 2 arah tanpa median atau 2/2 UD. Pada area sekitar jalan tersebut memiliki trotoar kanan dan kiri dengan lebar 1 meter. Analisis dan pembahasan. Setelah melakukan praktikum survei, maka dilakukan analisis dan pembahasan sebagai berikut. 1. Presentase data volume lalu lintas. 2. Periode sibuk. 3. Fluktuasi volume lalu lintas. 4. Speed distribution. 5. Proporsi kendaraan. Presentasi data volume lalu lintas. Pada pagi hari, jenis kendaraan yang memadati ruas Jalan Dr. Sutomo yaitu jenis kendaraan sepeda motor dan mobil. Untuk kendaraan berjenis sepeda motor dimulai dari pukul 5:45 sampai 8:45 pada pagi hari dan pukul 13:15 sampai 15:45 pada siang hari. Sedangkan untuk kendaraan mobil dimulai dari pukul 6:15 sampai 13 tepat pada siang hari dan pukul 15 tepat sampai 20:15 pada sore hari. Berikut grafik presentasi lalu lintas Jalan Dr. Sutomo. Periode sibuk. Periode sibuk merupakan volume puncak dari kendaraan yang melintas pada area tersebut. Periode sibuk pada Jalan Sutomo dari arah Tugu Muda sampai Rumah Sakit Dr. Karyadi terjadi pada pagi hari, yaitu antara pukul 7 sampai 8:45 yang dipadati oleh kendaraan berjenis sepeda motor dan mobil. Hal ini dapat terjadi karena Jalan Dr. Sutomo digunakan sebagai jalan untuk menuju sekolah dan sebagian untuk bekerja. Berikut grafik dari periode sibuk dari arah Tugu Muda sampai menuju Rumah Sakit Dr. Karyadi. Sedangkan periode sibuk pada Jalan Sutomo dari arah Rumah Sakit Dr. Karyadi sampai Tugu Muda terjadi juga pada pagi hari, yaitu antara pukul 7:15 sampai pukul 9:15 yang dipadati oleh kendaraan berjenis sepeda motor dan mobil. Hal ini juga dapat terjadi karena Jalan Dr. Sutomo digunakan sebagai jalan untuk menuju sekolah dan sebagian masyarakat untuk bekerja. Berikut grafik dari periode sibuk
dari arah menuju Rumah Sakit Dr. Karyadi menuju Tugu Muda. Berikut grafik dari periode sibuk kedua ruas jalan Dr. Sutomo. Fluktuasi volume lalu lintas. Fluktuasi lalu lintas merupakan naik turunnya volume lalu lintas pada jalan tersebut. Fluktuasi lalu lintas pada jalan Dr. Sutomo terjadi mulai pukul 7.30 sampai 7.45 dengan jumlah arus lalu lintas sebesar 3.896 SMP per jam untuk arah Tugu Muda sampai Rumah Sakit Dr. Karyadi. Sedangkan untuk arah Rumah Sakit Dr. Karyadi sampai Tugu Muda sebesar 1.767 SMP per jam. Hal ini diakibatkan ruas jalan Dr. Sutomo merupakan jalan utama untuk melakukan aktivitas. Berikut grafik fluktuasi volume lalu lintas. Selanjutnya yaitu speed distribution. Speed distribution merupakan penggabungan dari mode dua bagian sesuai dari distribusi normal dengan metode yang sama tapi variasi yang berbeda. Speed distribusi pada jalan Dr. Sutomo yaitu sebanyak 32.742 atau 53% untuk arah Tugu Muda sampai Rumah Sakit Dr. Karyadi, sedangkan sebanyak 28.828 atau 47% untuk arah Rumah Sakit Dr. Karyadi menuju Tugu Muda. Berikut tabel speed distribusi dari jalan Dr. Sutomo. Proporsi kendaraan. Proporsi kendaraan berfungsi untuk menggambarkan jumlah dari persentase masing-masing dari jenis kendaraan yang melintasi ruas jalan yang diambil datanya. Proporsi pada jalan Dr. Sutomo dari arah Tugu Muda sampai Rumah Sakit Dr. Karyadi yaitu sepeda motor sebanyak 18.093, mobil sebanyak 12.845, bus sedang sebanyak 316, pick up sebanyak 642, truk kecil sebanyak 141, truk sedang sebanyak 606, dan sepeda sebanyak 99. Berikut tabel dan diagram proporsi kendaraan dari arah Tugu Muda sampai Rumah Sakit Dr. Karyadi. Untuk proporsi kendaraan pada jalan Sutomo dari arah Rumah Sakit Karyadi sampai Tugu Muda yaitu sepeda motor sebanyak 18.315, mobil sebanyak 8.715, bus sedang sebanyak 318, pick up sebanyak 555, truk kecil sebanyak 179, truk sedang sebanyak 685, dan sepeda sebanyak 58. Berikut tabel dan diagramnya. Berikut tabel dan diagram proporsi kendaraan berdasarkan pengelompokan. Sepeda motor didapatkan 36.408, kendaraan ringan atau LV mendapatkan 23.077, sedangkan kendaraan berat atau HV mendapatkan 1.928. Selanjutnya yaitu praktikum 2, survei analisis kecepatan. Waktu praktikum dilakukan pada hari Kamis 14 September 2022. Metode pada praktikum ada dua, yaitu dengan metode konvensional menggunakan stopwatch dan metode otomatis menggunakan bantuan aplikasi Smart Speed. Praktikum dilaksanakan pukul 14.27 sampai 15.07 untuk metode konvensional dan pukul 16.04 sampai 16.40 untuk metode otomatis. Perhitungan metode sampling. Sebelum melakukan survei, dilakukan perhitungan jumlah kendaraan yang akan disurvei, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N sama dengan N besar dibagi 1 tambah NE dikuadratkan. Berikut hasil perhitungan dari arah Tugu Muda sampai Rumah Sakit Dr. Karyadi.
hasil survei metode konvensional. Berikut rata-rata hasil survei. Berikut hasil rata-rata survei metode otomatis. Perhitungan metode sampling untuk arah Rumah Sakit Karyadi sampai Tugu Muda. Berikut rata-rata hasil survei dengan menggunakan metode konvensional. Berikut rata-rata hasil survei menggunakan metode otomatis. Analisis sesuai acuan MKJI 1997. Adapun perhitungan menurut MKJI 1997 yaitu dengan berdasarkan pada rumus dan faktor-faktor tertentu. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung kecepatan sesuai dengan MKJI 1997. Berikut hasil dari perhitungan kecepatan arus bebas kendaraan ringan di ruas Jalan Dr. Sutomo. Jadi kecepatan arus bebas kendaraan ringan di ruas Jalan Dr. Sutomo berdasarkan acuan MKJI adalah 35,15 km per jam untuk MC, 35,15 km per jam untuk HV, dan 38,95 km per jam untuk LV. Analisis manajemen kecepatan. Untuk mengatur kecepatan lalu lintas pada ruas jalan tertentu, maka harus dilakukan perhitungan dengan perbandingan rata-rata untuk setiap metode dengan tujuannya untuk mencari nilai rata-rata tertinggi dari keseluruhan metode yang digunakan. Dari hasil perhitungan rata-rata pada setiap metode, nilai rata-rata tertinggi yang digunakan yaitu metode perhitungan otomatis atau menggunakan bantuan aplikasi Smart Speed, sehingga didapatkan data nilai kecepatan persentil 85% berupa tabel. Berikut tabel hasil perhitungan persentil 85%. Berikut grafik nilai kecepatan persentil 85%. Berdasarkan gambar nilai kecepatan persentil 85% pada ruas Jalan Dr. Sutomo adalah 60 km per jam. Dikarenakan batas kecepatan tertinggi untuk jenis jalan perkotaan adalah 50 km per jam, maka perlu dilakukan dengan cara memberikan peringatan pada jalan tersebut berupa rambu batas berkendara 50 km per jam. Berikut sketsa atau visualisasi kondisi jalan dengan bantuan perangkat lunak Google SketchUp. Selanjutnya, praktikum yang ketiga, yaitu survei analisis pejalan kaki. Waktu praktikum. Praktikum dilakukan pada hari Selasa 26 September 2022 pada pukul 16.20 sampai 17.20. Titik survei praktikum yaitu di depan Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama yang berseberangan dengan Gang Kampung Pelangi. Survei yang dilakukan yaitu 1. Menghitung pejalan kaki di trotoar, 2. Menghitung penyeberang jalan, 3. Mengukur panjang jalan, 4. Mengukur lebar jalan, 5. Mengukur lebar trotoar, 6. Mengukur lebar bahu jalan, 7. Mengukur kemiringan jalan. Hasil survei pejalan kaki dalam praktikum ini dilakukan dengan bantuan aplikasi traffic counter selama 1 jam. Hasil praktikum mendapatkan pejalan kaki sebanyak 82 orang yang beberapa diantaranya adalah orang yang akan naik bus BRT ataupun yang baru turun dari bus BRT. Adapun juga anak-anak sekolah yang pulang melewati trotoar serta penduduk setempat yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil survei penyeberangan jalan. Dalam praktikum ini dilakukan dengan bantuan aplikasi traffic counter selama 1 jam. Hasil praktikum mendapatkan penyeberang jalan sebanyak 54 orang yang beberapa diantaranya adalah anak-anak sekolah yang akan pulang ataupun yang akan menggunakan fasilitas bus BRT serta penduduk yang melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil survei mengukur panjang jalan. Dari hasil data yang didapat, panjang jalan Dr. Sutomo yaitu sepanjang
685,34 meter. Hasil survei mengukur lebar jalan. Dari hasil data yang didapat, lebar jalan Dr. Sutomo yaitu selebar 6 meter. Pengukuran ini dilakukan dengan alat ukur meteran. Hasil survei mengukur lebar trotoar. Dari hasil data yang didapat, lebar trotoar dari jalan Dr. Sutomo yaitu 1,5 meter. Alat bantu yang digunakan pada praktikum ini adalah alat ukur meteran. Hasil survei mengukur lebar bahu jalan. Dari hasil yang didapat, lebar bahu jalan Dr. Sutomo yaitu 1 meter. Hasil survei mengukur kemiringan jalan. Dari hasil data yang didapat, kemiringan jalan Dr. Sutomo yaitu 2 derajat dengan bantuan aplikasi Clinometer. Berikut tabel hasil praktikum di Jalan Dr. Sutomo. Berikut grafik hasil praktikum di Jalan Dr. Sutomo. Rekomendasi penanganan. Dari survei yang telah dilaksanakan, maka rekomendasi penanganan yang diberikan yaitu sebaiknya menambah lebar trotoar dari 1,5 meter menjadi 2 meter karena di trotoar terdapat pepohonan yang dapat menghambat pejalan kaki. Selanjutnya menempatkan zebra cross dan rambu penyeberangan karena di daerah tersebut banyak penyeberang seperti anak-anak, pengunjung rumah sakit, penduduk sekitar, dan pengguna bus BRT. Alangkah baiknya menempatkan zebra cross di dekat sekolah dan rumah sakit agar memudahkan pejalan kaki melakukan aktivitas dan aman dari bahaya lalu lintas. Berikut sketsa rekomendasi penanganan menggunakan Google SketchUp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.